Shalom, saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 dan 13, Mazmur 90 dan Markus pasal yang kedua. Berapa banyak saudara hari ini mengalami rasanya nggak ada solusi, nggak dapat kesempatan, saudara lelah dan kecewa. Lalu saudara merasa bahwa semua perjuangan saudara jadi sia-sia. Nah, apakah saudara mau berhenti dalam kondisi seperti ini? Mari saya beritahu saudara, kalau saudara berhenti karena perasaan itu, bagaimana keadaan akan berubah, saudara? Jadi saudara nggak boleh berhenti. Nah, mari saya beri kabar baik buat saudara, yaitu dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, Musa mengutus 12 pengintai, tetapi hanya 2 orang yang kembali dengan memberikan kabar baik. Yang 10 lainnya memberikan kabar yang buruk, saudara. Ini tandanya apa? Bahwa lebih banyak kabar buruk yang ada di sekitar saudara, dan itu belum tentu benar. Ini dia, lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik yang mengitari saudara. Tetapi saya berkata kepada saudara, abaikan semua kabar buruk, pilih kabar yang baik untuk mempengaruhi hidup saudara. Dan dalam kitab Markus, maksud saya, dalam pasal yang kedua, pada waktu itu Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, dan rumah itu penuh sesak. Lalu ada 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh, tetapi mereka nggak bisa masuk karena penuh orang. Lalu apa yang mereka kerjakan? Mereka naik ke atap dan mereka membongkar atap, lalu temannya diturunkan dari atap. Saya bacakan ayatnya buat saudara, Markus 2 ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Lalu perhatikan apa jawab Yesus di ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Bukan iman orang lumpuh itu, karena di sini tulis mereka. Jadi Yesus melihat iman 4 orang itu, saudara. Saya lanjutkan. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oh, ini luar biasa, saudara. Saya lebih menyoroti keempat orang ini daripada orang lumpuh itu, sebab dia pasif, saudara. Memang dia menerima kesembuhan, tapi coba lihat, saudara, Yesus memuji iman 4 orang ini, saudara, bukan iman si lumpuh. Karena apa? Karena begini, saudara, rupanya iman membuat mereka jadi kreatif. Ini dia, saudara. Dan imanlah yang menimbulkan kreativitas. Makanya dia bisa membongkar rumah dan menurunkannya di atas tilam dari atap rumah. Ini dia, saudara. Jadi keadaan hanya bisa berubah apabila saudara tetap memiliki iman dan kepercayaan bahwa masih ada Tuhan. Ini dia yang bisa menolong saudara menghadapi keadaan apapun yang saudara alami saat ini, sekalipun kelihatannya tidak ada jalan. Jadi hari ini kalau saudara merasa mentok, tidak tahu lagi apa yang harus saudara kerjakan, ada kabar baik buat saudara. Perkuat imanmu, mendekatlah pada Tuhan. Imanmu yang akan menuntun saudara pada kreativitas. Imanmu yang akan memunculkan ide. Imanmu yang akan memunculkan pikiran yang tidak pernah dipikirkan bahkan oleh orang lain, saudara. Hari ini banyak orang ketika dalam keadaan sulit, justru mereka menjauh daripada Tuhan dengan cara apa? Oh, mereka pamit untuk tidak melayani lagi, pamit untuk tidak beribadah dulu, bahkan pamit kepada Tuhan, meninggalkan jam-jam doa mereka dengan alasan apa? Saya mau fokus dulu dengan pekerjaan. Keliru, saudara. Justru dalam keadaan sulit, saudara harus lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara menerima kekuatan, untuk saudara menerima anugerah, untuk saudara menerima hikmat yang daripada Tuhan. Dan disitulah imanmu semakin kuat, saudara. Dan iman, sekali lagi, menimbulkan kreativitas. Dan setelah itu, tentu saja, keluar dari tempat saudara, bekerjalah. Dan lihat, saudara, Tuhan pasti menolong saudara. Ini dia. Bukankah semua berkat datang daripada Tuhan? Mendekat pada Tuhan, imanmu diperkuat, saudara menjadi kreatif. Keluar dari tempatmu, bekerja sebaik mungkin, Tuhan pasti menolong saudara. Itulah cara kerja iman. Tuhan Yesus berkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini.